Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Riza dalam acara edukasi bersama dengan BNN Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai narkoba dan cara menanggulanginya. Sebelumnya teman-teman, apakah kalian mengetahui apa itu narkoba? Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Zat-zat ini mempengaruhi fungsi tubuh dan pikiran kalian dan dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi secara terus-menerus dan menyebabkan dampak negatif lainnya yang sangat membahayakan bagi diri kalian masing-masing. Nah, contoh narkoba ada ganja, kokain, heroin, dan ekstasi. Teman, kali ini kita akan membahas tentang dampak negatif narkoba bagi kehidupan kalian. Ada apa saja sih dampak negatif narkoba itu? Mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, ada dampak negatif tentang kesehatan fisik kalian. Contohnya adalah kerusakan tubuh, terus kerusakan hati, paru-paru, dan kerusakan otak kalian. Lalu yang kedua, ada dampak negatif tentang kesehatan mental kalian. Contohnya adalah gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan halusinasi. Yang ketiga adalah dampak negatif tentang hubungan sosial kalian dengan masyarakat. Misalkan keluarga kalian, teman, serta dapat menyebabkan masalah dengan hukum karena narkoba itu adalah benda yang dilarang atau hal yang dilarang oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu dampak negatif terhadap ekonomi kalian. Contohnya, ketika kalian menggunakan narkoba, maka kalian akan menjadi orang yang ketergantungan. Setelah kalian ketergantungan terhadap narkoba, maka kalian akan mengusahakan segala cara atau menghalalkan segala cara. Meskipun perekonomian kalian sedang terpuruk atau sebagainya, kalian akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba. Teman-teman, kenapa seseorang itu menggunakan narkoba atau seseorang mencoba-coba menggunakan narkoba itu memiliki banyak sekali faktor ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas faktor-faktor kenapa seseorang itu menggunakan narkoba. Yang pertama, faktor lingkungan. Ketika lingkungan kalian itu bergaul dengan seseorang yang istilahnya mereka menggunakan narkoba, maka kalian jika bergaul dengan mereka secara terus-menerus, maka kalian akan otomatis nanti ditawari oleh teman-teman kalian dan kalian bisa menggunakan narkoba melalui teman-teman kalian itu. Yang kedua adalah faktor keluarga. Contohnya adalah ketika anak yang broken home atau kurang mendapat perhatian dari keluarganya, entah itu dari ayah atau dari ibunya, maka dia akan secara melampiaskan semua yang terjadi pada dirinya itu dengan menggunakan narkoba. Lalu faktor yang lain adalah stres dan masalah emosional. Ketika seseorang ini hampir sama ya, ketika seseorang mengalami stres ataupun hal yang sedemikian rupa, maka pelampiasannya mungkin seseorang berpikir akan menggunakan narkoba. Lalu rasa ingin tahu, apabila kalian tidak mendapatkan edukasi tentang bahaya narkoba, kalian mungkin akan mencari tahu narkoba itu apa sih, gimana kalau aku mencobanya gitu. Jadi rasa ingin tahu yang tinggi itu juga dapat membuat kalian mendorong kalian dalam menggunakan narkoba apabila kalian tidak mendapatkan edukasi tentang bahaya narkoba. Nah teman-teman, karena kalian sudah mengetahui faktor-faktor menggunakan narkoba, faktor-faktor seseorang dalam mendorong menggunakan narkoba, maka bagaimana cara mencegahnya? Berikut ini ada beberapa hal yang bisa mencegah seseorang dalam menggunakan narkoba. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu faktor edukasi. Ketika kalian diberikan edukasi dan pengetahuan yang lengkap tentang bahaya narkoba, maka kalian bisa menghindari diri kalian sendiri dari penggunaan narkoba. Yang kedua adalah keterlibatan keluarga. Hubungan yang harmonis antara kalian dan keluarga kalian itu bisa melindungi diri kalian dari penggunaan narkoba. Yang ketiga yaitu aktivitas positif. Ketika kalian melakukan aktivitas yang positif dalam kehidupan sehari-hari, otomatis kalian akan terhindar dari segala hal yang berbau negatif. Contohnya adalah narkoba itu sendiri. Yang keempat adalah bantuan dari profesional. Jika ada yang sudah terlanjur menggunakan narkoba atau sudah menjadi seorang pecandu, maka lebih baik atau sesegera mungkin itu mencari bantuan dari seseorang yang profesional dalam bidangnya. Contohnya adalah BNN dan sebagainya.
Bagaimana dengan pertemuan pada segmen kali ini? Cukup menarik kan, dan menambah ilmu pengetahuan kalian tentang bahaya narkoba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada segmen kali ini. Saya harap ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Rizal pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu pada segmen selanjutnya. Sampai jumpa.